Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi, Pak. Baiklah, kepada anak-anakku saya ucapkan selamat pagi semuanya. Kita sehat walafiat, sehingga pada pagi yang ceria dan sejuk ini juga kita tetap bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Namun sebelum kita kita lebih baik, kita bermohon kepada Yang Maha Kuasa dengan berdoa. Siapa yuk nak maju? Silakan nak sapa dulu. Yuk. Marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada anakku yang cantik. Selanjutnya kita berdiri. Kita kan selaku bangsa Indonesia, kita harus mengingat sejarah perjuangan bangsa Indonesia kita dengan cara menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsamu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan kembali duduk anakku. Nah, tepuk semangat. Iya, baik anak-anakku semuanya yang cantik dan ganteng. Hari ini kita akan belajar. Belajar apa? Sebelumnya Bapak tanya. Yang kemarin kita sudah belajar apa, Nak? Coba ayo tunjuk tangan dulu. Siapa tanya? Ayo. Ya, siapa? Apa topik gagasan utama? Oh, kita itu membicarakan tentang masalah yaitu listrik. Sekarang lanjutannya kita mengenai atau pelajaran kita pada hari ini yaitu globalisasi. Subtemanya yaitu apa, Nak? Globalisasi di sekitarku. Ya, di sekitarku atau di sekitar kita juga bisa. Nah, di sini akan Bapak berikan kepada anak-anak sekalian. Namun sebelum pelajaran kita mulai, baiknya Bapak tanya dulu absen. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Berapa orang, Nak? 1. Siapa itu? Atika. Oke, Atika. Kemana, Nak? Iya, Iki. Oke. Berarti izin kan? Iya. Ya. Baik. Selanjutnya sudah kita akan temukan kembali. Tadi sudah Bapak absen. Siap, Nak, kita belajar? Siap. Ada yang ngantuk? Ada yang malas? Baik, kalau tidak ada berarti anak-anak sudah semangat kan? Semangat. 1, 2, 3. Iya, baik kepada anak-anak sekalian, kita akan melangkah pelajaran kita pada hari ini tentang globalisasi tadi. Yaitu di sini sudah terpampang tentang bagaimana globalisasi itu. Ya, kita lihat. Ya, coba anak-anak lihat di layar ya. Nah,
Nah, kita lihat di situ ada keterangan list di era globalisasi, ya. Di era globalisasi di situ sudah terpampang. Nah, mengapa mati lampu? Kenapa? Apa sebabnya mati lampu? Karena adanya gejala-gejala gangguan dari mana, Nak? Dari dalam dan dari luar. Nah, coba Nak, kalau dari dalam itu apa? Gangguan komponen dari peralatan yang terpasang pada jaringan. Iya, adanya gangguan daripada komponen ataupun jaringan. Yang lain coba, ayo. Ayo, dari dalam. Apa itu contohnya? Disebabkan apa, ayo? Apa penyebabnya? Mati lampu disebabkan apa? Kalau dari dalam. Seperti gangguan komponen dari peralatan yang terpasang pada jaringan. Tadi udah, Nak. Nah, udah. Tadi, yuk. Yang lain coba, yuk yang lain. Coba dibuka bukunya. Tema 4, halaman 45. Halaman 45. Di situ ada beberapa bagian tentang masalah listrik. Nah, ini kita lihat. Perusahaan listrik negara sebagai perusahaan negara yang mengurus bidang kelistrikan sesungguhnya juga tidak menyukai kejadian mati lampu, apalagi padam dalam waktu yang cukup lama. Karena itu, ya, akan sangat mengganggu berjalannya proses pembangkit, transmisi, distribusi energi listrik. Apa faktornya? Sudah nampak di sini. Faktor-faktor penyebab mati lampu antara lain ketidaksiagapan pembangkit, gangguan transmisi atau gangguan distribusi. Ya, faktor yang berpengaruh bisa dari luar, dari dalam. Faktor luar yaitu gangguan alam seperti terjadinya petir, pohon, dan hewan yang mengetuk dari jaringan atau dari galian yang menyebabkan yaitu benda listrik itu mati. Nah, kita sebagai warga masyarakat menggunakan listrik tentunya dapat membantu untuk apa? Untuk mencegah terjadinya faktor luar. Guna menghindari terjadinya mati lampu, mari kita bersama-sama ikut menjaga keberadaan listrik di tengah kita. Ya. Nah, sekarang kita perhatikan. Ya. Nah, di depan Bapak ini ada beberapa lampu. Ya, waktu kita di zaman dahulu, yaitu pertama lampu lampu templok, bahasa Jawanya itu lampu templok, lampu di dinding. Ini zaman dulu masih dipakai sebelum datangnya apa? Listrik. Lalu setelah itu ada juga orang memanfaatkan lilin. Ada juga memanfaatkan yang lain. Nah, setelah kemajuan zaman teknologi, maka berubah dengan menggunakan lampu listrik ini. Listrik itu ada yang menggunakan apa? Bola lampunya. Ya. Nah, setelah itu bola lampu ini berkembang lagi dengan menggunakan lampu yang menyimpan arus LDC, ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan mengenai tentang masalah lampu, itu perlu kita harus hati-hati menggunakannya. Dengan cara bagaimana? Kita perlu anak-anak yaitu siapkan untuk menghemat listrik. Jangan supaya lampu ini tidak boros, kita matikan. Kita bagaimana? Hidupkan? Tidak. Jadi bagaimana? Iya, matikan kalau kita tidak perlu. Kalau perlu baru kita hidupkan. Kalau tidak perlu kita matikan. Nah, sekarang akan Bapak berikan tugas kepada anak-anak sekalian. Tugas di sini ada yaitu beberapa tugas yang nanti kamu anak-anak diskusikan dengan kelompoknya, ya. Nah, di sini. Nah,
Ya. Bagi ya dengan temannya ya, kerjasama dengan temannya, diskusikan bagaimana cara kerjanya. Nah, sudah. Anak-anak perhatikan, ada di situ buku kita atau juga di kertas kerja kita. Di situ ada yang pertama mengenai tentang diskusi mengasalah daripada yaitu bahasa Indonesia. Ya, itu di situ anak-anak dituntut untuk membaca. Membaca dengan dalam hati atau kamu konsultasikan atau kamu diskusikan dengan temanmu. Coba silakan buat bacaan itu kamu baca dengan cermat, baru jawab pertanyaan. Ada 3 pertanyaan di situ. Silakan nak. Ya, mulai bekerja. Loh. Ya. Silakan dikerjakan. Ada 3 pertanyaan. Yuk. Setelah itu nanti bacakan ke depan hasil kerjaan kamu. Biar dipresentasikan dengan temanmu. Ayo. Yang semangat nak, semangat. Bapak kasih waktu hanya 5 menit. Sudah bisa diselesaikan. Dari bacaan tadi sudah ada Bapak sampaikan dan ada kemungkinan bisa kamu jawab ya. Nah, tadi dari layar kita ada nampak di situ. Sudah ada yang siap? Kalau sudah ada yang siap, mari kita baca hasilnya dan dipresentasikan sama temannya.
Sudah ada yang siap kelompoknya? Oke, kelompok 1 sudah ada siap. Kelompok 2, 3 gimana? Biar kita presentasikan teman-teman kita apa hasilnya. Sudah semua siap? Ayo yang semangat, tunjukkan. Satu orang mewakili dari kelompoknya. Ayo, maju ke depan. Siapa yang sudah siap, maju ke depan. Satu kelompok mengajukan beberapa yaitu presentasinya. Dan kita presentasinya apa tanggapannya. Mana? Sudah selesai? Oke, kelompok 1, yuk maju. Yang lain kelompok 2 sebagian yang masih mencatat silakan mencatat. Yuk, kelompok 1. Kelompok 2, 3 mohon sebagian memperhatikan hasil kerja kawannya. Yang sudah selesai, yuk. Coba apa hasil kerja kawannya? Topik dari yang dipelajari saat ini mengapa mati lampu. Setelah itu penyebab dari putusnya alur listrik adalah faktor dari luar seperti gangguan alam, pohon dan hewan. Faktor dalam seperti gangguan komponen dan peralatan yang terpasang pada jaringan. Setelah itu penyebab terjadinya putusnya alur listrik adalah tidak menyedap jaringan listrik. Setelah itu tidak merusak jaringan listrik dengan sengaja dan tidak bermain layang-layang di dekat jaringan listrik dan segera melaporkan PLN jika melihat ada gangguan di jaringan listrik. Ya, lanjut. Ayo silakan ditanggapi. Silakan ya. PLN, coba dijawab. PLN adalah ini ditanya apanya, singkatan apa-apanya gitu, kepanjangannya. Oke, kepanjangannya. Apa kepanjangannya? pembangkit listrik negara. Iya, pembangkit listrik negara. Ada lagi yang bertanya? Nah, ada yang bertanya? Ada? Ini Bapak yang tanya, mengapa mati lampu? Apa gagasan idenya? Idenya ini apa? Topik gagasan utama bacaan tadi di atas. Mengapa mati lampu? Mengapa mati lampu? Kenapa mati lampu? Karena adanya gangguan. Ya, silakan nak kembali tempat. Ya, lanjut. Kelompok 2 sudah selesai. 3. Ayo, kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 3, 2 belum. Yuk. Ada siap. Kelompok 1, 2, 3. Ayo silakan dibacakan. Kelompok 1 tadi sudah. Ayo kelompok 2. Silakan maju. Kelompok 2.
Gimana? Kelompok 2? Oke, maju. Kelompok 2. Wakilnya kelompok 2. Jawaban A. Topik dan gagasan di cerita berikut? Jawabannya adalah mengapa mati lampu. Jawaban nomor B. Faktor dari luar seperti gangguan alam yaitu petir, pohon, dan hewan. Faktor dari dalam seperti gangguan komponen dan peralatan yang terpasang pada jaringan. Jawaban nomor 3 yaitu ada C. Jawaban tidak mengaduk jaringan listrik, tidak merusak jaringan listrik dengan sengaja, dan tidak bermain layang-layang di dekat jaringan listrik. Jaringan listrik segera melapor pada PLN jika melihat gangguan jaringan pada listrik. Oke, silakan ada di komentari. Ada komentari? Ada? Ya, kelompok 1 ada? Ayo. Ya. Ayo, bagaimana mencegah terjadinya lampu? Ya. Jawabnya bagaimana mencegah terjadinya mati lampu? Bagaimana caranya supaya tidak terjadi mati lampu? Ayo. Tidak? Iya, tidak merusak jaringan listrik. Dengan cara apa? Mencuri, ya kan? Iya, mencuri apa? Arus listrik. Ya, kembali. Nah, ada lagi yang bertanya? Baik, kalau ada lagi bertanya, kesimpulannya bahwa listrik itu perlu kita bagaimana? Kita jaga. Harus kita lihat keadaan sekitar kita. Kalau ada gangguan listrik, maka kita harus bagaimana? Mencegahnya dengan cara yaitu jangan memotong pohon sembarang, menanam pohon sembarang, jangan dekat yang listrik menanam pohon. Kenapa? Bisa terganggu arus listrik. Baik, selanjutnya kita perhatikan. Di saat kita listrik ini, adakah kerjasamanya masyarakat dengan daripada yaitu negara? Ada hubungannya? Pasti ada. Contohnya adanya kebersamaan. Misalnya kebersamaan saling menjaga yaitu listrik supaya tidak bagaimana? Putus ataupun mati lampu. Karena listrik itu bermanfaat. Apa manfaatnya? Sebagai alat penerang. Apa lagi? Iya, bisa mendengarkan ataupun menonton televisi, mendengarkan radio, mendengarkan apa lagi? Musik. Ya, banyak lagi contoh-contoh yang ada di sekitarnya. Tapi kita juga perlu menjaga yaitu kebersamaan terhadap masyarakat sekitarnya. Contoh, kawan kita atau tetangga kita menghidupkan listrik atau menghidupkan musik, sementara tetangga kita sedang bagaimana? Menghargai dengan cara tidak membunyikan kuat atau keras. Ya, itulah kebersamaan. Keragamannya ini dilihat dari mana? Yaitu dari suku, bangsa, dan ras. Nah, kalau sama agama tadi kalimat sebutnya dengan agama. Agama berarti kita itu sudah bagaimana? Agama kita itu harus bagaimana? Harus saling menghargai. Itulah dikatakan hidup rukun.
di situ akan Bapak bagi lagi lembar kerjanya, yaitu hidup rukun ataupun keragaman daripada kita sebagai warga negara Indonesia. Coba lihat di situ ada lembar kerja yang kedua, yaitu tentang PKN. Nah, coba lihat buku kamu halaman 48 sampai 49. Yuk. Nah, coba dilihat, dibaca-baca, dicermati. Nah, setelah itu kamu jawab 3 pertanyaan itu. Ya, ya, oke. Saya rasa sudah ada yang bisa menjawab. Oke. Ya, yang lain dengar. Jawaban dari soal pertama. Coba lihat.